Kekalian Tuhan, katan kami lebih menjojuah, selamat tahun baru manbanta krina. Aku lebih temandu, pendeta Krismas Barus, meriah ukur baci kita jumpa, amin gia melalui dunia virtual enda. Jadi sada kriahan dan kesangapan manbangku baci kita saling berbagi. Kata di bata, si persingatan saling pegegahi kita gelah kuh dalanta, megegah ibas dalani tahun simbaru enda. Kuakabas pengalaman kegelunta kita butuh kerina teman, tapi perlukah kita mentengat bahwa dunia ini pemelala gunari bentuk pertemanan, bentuk kerjasama dan sebagainya. Tapi ibasye perlu kita pentar, perlu kita belajar arah Tuhan. Gelah pertemanan, persahabatan, perkadaian kekerabatan da ibas dalani tahun enda, pajak ibas pala sipayo. Sebab adik kune pertemanan, persahabatan, kekeluarga, pajak ibas pondasi si merampak, tentu karibaci maba ate mesui, ras melala persoalan-persoalan berikutnya. Adi dua teks senda, si Idah, si pertama, bahwa Yesus itu menyebut perpelungan ajar-ajarna teman. Padahal ibas konteks waktu Yesus erdahin, dunia dipenuhi oleh nuansa perbudakan, penindasan begitu. Jadi perbudakan, penindasan merupakan sada kondisi kehidupan yang sangat menyakitkan waktu ya. Bahkan untuk orang-orang kuat besar secara ekonomi atau orang-orang hebat naik bahasa zamannya perbudakan penindasannya jadi tren, semacam sebuah prestasi bahkan. Meriah akapna jadi tuan rekitekan melala budak nah kira-kira bagaya. Jadi tupungnya adirah buena budakku ia itu semacam prestasi tah janaring enda rehna cara berpikir si begenda karena enda situna pasti datang dari cara hidup yang tidak benar. Masa meriah siakap berketekan li kalak teru kena kita. Meriah siakap li jelma baci terkendali total oleh kita dan kita yang menguasai. Nenggo sangat bertentangan ras kata di bata sebab Tuhan pernah berkata kaisi banduman temandu deheren due kak setuna perbahanan duman bangku. Tentu pola berpikir pada anda pasti nggak terlupakan oleh banyak manusia maka orang tidak melihat lagi pada diri sesamanya itu ada Kristus begitu ya. Ternyata orang-orang yang lupa pada Tuhan itu tidak akan melihat ada lagi Kristus di wajah sesamanya. Jadi mereka dianggap sebagai apa? Objek-objek kekuasaan saja. Maka bias waktu budak lenai bo martabatna dia itu sudah dianggap tidak manusia bahkan peluang-peluang untuk maju lalit akses untuk sekolah lalit hak-hakna secara hukum dan sosial lalit laya berhak lagi atas dirinya tapi orang yang berhak menguasai hidupnya sebagai budak. Jadi kalau alat sebagai tentu pasti menderita, tidak punya masa depan. Mereka tidak akan pernah lagi diajak dialog untuk berpikir apa yang baik kita lakukan bersama ke depan. Tapi tertekan. Bahkan untuk budak, tupungnya mereka hanya diperjualbelikan dan tidak akan ada yang memperjuangkan hak mereka. Luar biasa ya, Tuhan Yesus ternyata bas teks enda melihat bahwa jika manusia hidup sebagai budak, mereka tidak akan memiliki masa depan. Selamanya akan menderita, tidak punya power untuk memperbaiki kehidupan. Jem berita si meriah hendak bahwa Tuhan kita berkata, "Kam temanku, bukan budak." Luar biasa kuidah. Tuhan hendak dia berbeda target kegeluhan dari jelma bas masana. Di jelma bas masana denggo kusingatkan maka orang merasa berprestasi jika memiliki banyak budak atau orang-orang yang berada di bawahnya, sementara Yesus bas pusuna siti pelalit indikator sedenda bahwa aku ini Allah yang besar karena ada banyak orang di bawahku.
Enda tantangan yang paling rumit perlu si germat ke zaman enda. Zaman enda kan mengusung satu ideologi bahwa ciri orang sukses itu selalu berada di atas, terhebat, terbesar, tertinggi, lebih dari siapapun. Dan memang enda menarik kan untuk menjadi pribadi yang dianggap hebat, lebih besar dan lebih apapun. Tapi situna, lo pada lebih secara alkitabiah, secara kejiwaan saja ini akan merusak kita. Karena secara kejiwaan orang yang pengen disebut besar kan butuh ia jelma lebih kecil lah saya. Okay. Orang yang pengen disebut hebat, meriah kakak melalui jelma mau tuna saya. Okay. Atau orang yang pengen berada di depan, dia membutuhkan ada orang yang di belakangnya. Okay. Sementara di si perdetekan kegeluhan Yesus, Yesuslah pernah nuduhkan cara berpikir bahwa ngerak akap na ia nomor sada ban kita nomor 5, 6 pitu. Okay. Lah pernah sidah Yesus galang akak naban kita kitik. Lah pernah sidah Yesus benar akak naban kita salah. Itulah perbedaan konsep atau cara berpikir atau isi pusuh Yesus ras jelma ibas zamanna. Yesus melakukan memperagakan satu pola hidup yang sangat berbeda dengan dunia ini. Ia menyebut ajar-ajarna sahabat, bukan budak. Jadi ternyata kelang ate Kristus mengubah martabat manusia dari kecil menjadi besar, dari budak menjadi sahabat. Jadi jelas kelsidah bahwa kelang ate itu memartabatkan, menghormati orang lain. Luar biasa kelenda. Berarti baca sisi ambil kesimpulan, maka jelma-jelma simriah kak nenendas kala sideban, jangan-jangan dalam hatinya tidak ada cinta, tidak ada kelang ate. So kelang ate adibas teks tenda, ia menghormati, memartabatkan, mengangkat orang lain yang tidak mampu mengangkat dirinya. Kelang ate enda di tempel Yesus dari alu kalimat pertama bas teks tenda, lah beli kelang ate si belinan asangkan kelang ate singgit kala singgit mereka kesahna guna kala si deban. Enda berita si meriah yang paling hebat aku pernah dengar dalam semua bentuk pengajaran. Adi Yesus singgit mereka kesahna guna seorang budak, berarti hitungan-hitungan ekonomisnya berarti budak itu setara dengan nafas Yesus. Nyawa Yesus sendiri. Sebab nyawa menjadi bayaran bagi memperjuangkan status kebudakannya. Kesahna penggit ia meresa. Itu berarti juga budak serirgana akap Yesus ras dirina semaka kesahna penggit. Beresiko ke situna si idah zenda karena Yesus akan mendobrak cara berpikir jelma pada umumnya atau bas zamannya, karena dia akan menentang para orang-orang yang suka memperbudak orang lain. Adi si ida henda kelang ate ternyata sangat menghargai orang lain, mergakap nakala si deban. Maka epe bacikang pagi si cek dikunai pagi manali jelma siakap merga bas donin, dan jangan-jangan kita ini sudah memiliki masalah secara kejiwaan. Karena orang-orang yang memiliki hati yang baik itu selalu melihat orang lain berharga. Kalaupun mungkin mereka budak. Tidak ada bobotnya itu secara politis dan bisnisman Yesus. Tapi dia melihat para budak itu mahal. Semahal dirinya, semaka kesahna penggit ya mereka sah. Walaupun itu beresiko. Aku keperdetekan bahwa kelang ate Yesus ema titik berangkat perubahan kehidupan manusia. Kelang ate mendahului perubahan status orang lain. Dan itu akan memicu orang lain untuk melihat dirinya secara positif. Dan kelang ate akan menjadi modal manusia untuk berangkat menghargai kehidupannya. Dan orang-orang yang menyadari bahwa dia dicintai Tuhan, itu juga akan menjadi modalnya untuk mencintai orang lain. Jadi hebat Kang Enda kuakap bahwa kelang ate Kristus itu akan menjadi modal kita
untuk ungkalangi kalak sideban. Ketika kita dihormati, dimartabatkan oleh Kristus, itulah akan menjadi modal bagi kita untuk juga menghormati dan memartabatkan orang lain. Dapat langsung baca jadi refleksi membantah. Ketika kita agak sulit menerima, menghormati dan memartabatkan orang lain, jangan-jangan kita ini lupa atau bahkan tidak menghargai bahwa Tuhan sangat memartabatkan dan menghormati kita. Tandana kita engkelengi, tandana kita ngejapkan bahwa kita indah merga bas mata Tuhan, itu akan nampak dari cara kita juga menghormati dan menghargai orang lain. Kalaupun mereka budak, tidak selevel sama sekali dengan kita. Maka nina Tuhan, kamlanai budak, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah sahabatku. Kuakap buekal bentuk-bentuk perjuangan tak orang tua untuk mendidik anak tak atau membuat anak-anak kita menjadi anak yang baik. Emnipita krina gelah anak tak jadi jelma. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa cara tangajarkan ia sering sekali membuat mereka down. Pemana? Li anak talanga bagi ukur. Atau mungkin pendapatnya menurut kita tidak mantap. Kurang pertimbangan ya syakap. Lalu tiba-tiba kita ulah kambuh sangarangai ke anak-anak. Iman mupe merata. Begitu. Di luar kesadaran tak, kita sedang mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak selevel dengan kita itu kau jangan ngomong. Begitu. Orang-orang yang tidak sehebat kita, kau jangan sok pintar. Begitu. Berbeda kelas Yesus bahwa dia sangat memartabatkan, mengapresiasi orang lain dalam kerendahannya. Karena itu akan menjadi modal mereka menghormati orang lain. Kadang-kadang kita minta dalam rangka kebaikan, tapi kadang-kadang prosesnya bisa membawa keburukan. Contoh, lah anak tak juara sada, juara 5 yang pemana. Atau mungkin juara 10. Marah-marah kita kepada anak itu. Mau tukul kok bagaimana, laku anak bapak, laku anak mama nih. Di luar dugaan di luar kesadaran, maka anak kita itu sedang menerima pesan bahwa orang-orang yang tidak hebat, itu tidak akan bisa jadi sahabat kita. Makanya Pepaki terbiasa untuk mengecilkan orang lain yang tidak sehebat dia. Terbiasa pagi ia mempersalahkan orang lain yang tidak sebenar dia. Maka arah teks NDPR belajar kita. Kalau kita mau membangun orang lain, membangun keluarga atau membangun sahabat, belajarlah menghormati mereka. Suankanlah si bagaimana karena itu akan jadi modal mereka untuk menghormati orang lain. Ingat dulu ada pesan Tuhan Yesus. Mandahara, ibas kita Efesus ya. Okam dahara Muhammadlah man perbulangan dulu. Padahal perbulangan karena zaman sade iyo agak keras. Mereka dunianya agak liberal, prateate dan sebagainya. Tapi kenapa ya Paulus berkata Muhammadlah man perbulangan dulu. Ini nggak terterima akal untuk manusia secara umum. Muhammad man kalak sideban adi ialah beresa. Muhammad man kalak sideban adi ia pela Muhammad man banta, itu agak sulit diterima akal. Tapi pustaka siba dia ngajarkan kita Muhammadlah man perbulangan dunia man diburu. Kalaupun mungkin laki-laki pada waktu itu tidak pantas dihormati karena mereka mungkin tidak mencintai istri atau tidak menyayangi keluarga dengan utuh. Tapi kenapa Paulus menyarankan ini? Sebab strategi ngubah pasangan labo alu cara mempridoi ia, tapi alu lebih nuankan kelang ate, lebih nuankan kehamatan. Ketika mereka kita jejali dengan kasih sayang, maka dirinya akan menjadi lahan tempat bertumbuhnya pengalaman dicintai, jiwanya akan menjadi lahan tempat bertumbuhnya kasih sayang. Sekaribas masana dia pun tahu mencintai orang lain. Dia pun tahu akan menerima orang lain dalam keterbatasannya. Maka Anda perlu kang tadi refleksi. Ketika tidak mampu kita menerima orang lain dalam keterbatasannya, itu bukan karena mereka aja yang bersalah. Bukan karena orang lain saja tidak benar dan tidak hebat. Jangan-jangan keterbatasan orang lain itu bisa menjadi jalan membuktikan bahwa kita pun sebenarnya lemah. Ketika kita tidak mampu menerima dan mencintai mereka. Tandanya kita menjadi pribadi yang sudah juga merasakan kasih karunia Tuhan, merasa kita dicintai oleh Tuhan, itu akan tampak dalam bagaimana kita juga mampu menerima, mengasihi orang lain dalam keterbatasannya.
Teks kedua kan bebas ogenta, memang lasi oge kan daerah screen enda, yaitu sampel persahabatan pertemanan antara Jonathan dan Daud. Jonathan anak Saul. Saul raja si ngayak-ngayak Daud. Tapi Jonathan itu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Daud. Kalaupun Daud adalah musuh bapaknya. Bapak si Jonathan cemburu berat menurut Daud. Tapi Jonathan karena didiami oleh Roh Kudus, kelang ate dibata, dia mampu melihat Daud itu sebagai orang yang dipilih Tuhan. Yeah. Kalaupun mungkin secara kekeluargaan Daud itu sebenarnya adalah partai oposisi atau saingan dari bapaknya. Jonathan mampu melihat bagaimana Tuhan memilih Daud. Jonathan mampu melihat ada rencana Tuhan dalam diri Daud. Semaka Jonathan itu tidak memusuhi Daud seperti bapaknya. Sekali jadi bagi Jonathan mena rencana bapaknya bahwa sura-sura Raja Saul membunuh Raja Daud, si Daud. Maka ajak Jonathan Daud mendarat kutanari cakap dua-dua. Dengan tulus dan terbuka katakanlah, Daud, kamu temanku, tapi bapakku nembah tena kamu. Iba sedih latih ku akan bergumul, aku akan menghadap bapakku. Adilik kari sura-sura bapakku jahat man bandu ku katakan man bandu. Gelah baci ke kampulah bas maranari. Tapi di kunai sada masa pulah kakam bandi bata bas marai nanari. Tah kam pagi jadi raja. Ingat kel pagi Daud kelengi kalah jelma si memusuhi kam. Atau mungkin ingat pagi bahwa kam orang yang dipilih Tuhan tetap mencintai orang lain kalaupun orang lain memusuhi kam. Coba lihat. Kalau sidim alu kelang ate itu tidak akan terpengaruh oleh opini-opini orang lain untuk memusuhi orang-orang tertentu. Tetapi kalau sirkiniti firman Tuhan akan melihat sesamanya dari sudut pandang Tuhan. Bukan melihat opini keluarga mana pihak-pihak mayoritas yang harus aku pihak bagi saja. Tapi kelang ate itu mempertimbangkan suara Tuhan dalam batin dan mempertimbangkan betapa Tuhan mencintai orang lain. Ini sada pelajaran penting kape kuakap. Salah sada sering kalau kita maka baci kita terpisah ras temanta. Rubat kita sesamata karena kita tidak melihat dia dari mata Tuhan, dari mata kita saja. Mata tenda baci dipengaruhi oleh latar belakang kekeluargaan, baci latar belakang pendidikan dan pola berpikir kita secara personal, atau baci berlatar belakangkan trauma-trauma pribadi kita. Tapi Jonathan mampu melihat Daud dari sisi Tuhan, dari mata Tuhan. Maka kuidah yang luar biasa pelajaran tak berngenda. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin tidak sepaham atau tidak berada di pihak kita, mari kita belajar atau mencoba belajar untuk melihat mereka dari sudut pandang Tuhan. Siapa tahu Tuhan mencintai dia dan memiliki rencana besar kepada dirinya atau memiliki rencana yang baik dari Tuhan kepada dirinya. Adi mata tak saja sih pakai todel kita arkitekkan keterbatasan pemetah tak keterikatan tak pada masa lalu atau keterikatan tak pada kebutuhan-kebutuhan politis atau kebutuhan-kebutuhan ego tertentu. Kuidah kalau sirkelang ate itu bebas membebaskan dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa membuat kita sakit terhadap keterbatasan dan kekurangan orang lain. Sangat kalau kita berngenda dili ibas kita kelangate Tuhan. Kekurangan kalak sideban pe lance dari kita. Keistimewaan kalak sideban pe lah menghantui diri kita. Adi mata tenda lemah kal. Mata tenda lah ngasup natap kekurangan teman. Cuping telah ngasup megiranan mesir. Pusuh telah ngasup ngalaukan jelma side malu keterbatasan. Adilah kita metenget enda. Dungna kari kita yang menderita sendiri karena setiap keterbatasan orang lain akan membangkitkan penderitaan dalam diri kita. Setiap kekurangan orang lain akan menjadi ancaman bagi jiwa kita.
Setiap kemajuan orang lain akan membuat kita menjadi khawatir dan sebagainya. Itulah kalau mata kita yang kita pakai. Beringinda ajari Jonathan kita. Tataplah temandu dari mata Tuhan. Karena hanya mata Tuhan yang mampu melihat orang lain dalam semua bentuk keterbatasan, kekurangan, atau mungkin bahkan dalam dosanya. Tepat kalau budak sendiri pelokan Tuhan. Orang-orang yang tidak sepaham sendiri dengan Tuhan pun bisa dicintai oleh Tuhan. Maka luar biasa warenda temata Nina Yesus kam temanku. Bukan karena kita ini selevel dengan Tuhan. Bukan karena kita ini menguntungkan dari sisi politis dan bisnis bagi Tuhan. Bukan karena kita ini orang-orang yang begitu baik di mata Tuhan. Tapi kelang ate itu mencintai orang lain. Memartabatkan orang lain. Dengan kata lain, cinta itu sebenarnya membuat kita merdeka. Rileks di hadapan keterbatasan dan kekurangan orang lain. Maka dilik dengan bagi kita teman-teman agak tegang, harus depresi dalam keterbatasan orang lain atau kekurangan orang lain atau bahkan kelebihan orang lain. Inilah saatnya pekan penata layanan tabengi pertama mengajak kita untuk mengoreksi diri. Hilangnya rasa cinta dalam diri kita akan membuat kita tegang dalam semua perkara. Tapi orang-orang yang memiliki kasih Kristus akan rileks dalam keterbatasan dan kekurangan orang lain. Begitulah Tuhan mencintai kita. Maka kayu persilang tidak menghentikan Tuhan dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena cinta akan memandang salib itu berbeda. Bukan sebuah kesialan, bukan sebuah malapetaka. Tapi salib itu adalah simbol cinta kasih. Okay? Luar biasa Tuhan tak? Kekelani Tuhan. Masa-masa pandemi COVID-19 yang mau kita hadapi ke depan ini. Adalah tepat cara berpikir tak? Maka semua perkara akan menjadi ancaman bagi kita. Siapapun bisa saja membangkitkan rasa khawatir kita. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus, kelangate di bata bas diri kita, sudut pandang tak terhadap orang lain akan beda. Sampel yang cukup sederhana, turang kami, si bro, nande kami. Aku kagum sama kalian kaum perempuan. Sebab pernah nenda, kuidah Nora waktu kitik dengan anak ta. Ia ngangkip sana hardakan, ia kan ngangkip sana ngepel. Kadang-kadang tarik ke anak-anak ekang cuping nandena. Tapi ibu tidak akan marah. Dia akan, anakku. Luar biasa. Gue baci tarik du kalung mama. Sayangku nih. Padahal cuping dia baci tadara. Aku pernah kan perdetekan Nora di rumah. Dia lagi nyetrika. Latih kak na gosok. Latih kak na nuci. Anak kami tupungnya kitik dengan arlajar tedis. Nggarang kujah-kujenda. Ngo tarekina kak du spray. Dakina horden. Rintak-rintak na kataplak meja. Bentar-bentar kena selop nandena. Bahkan sembelah selop nandena tamanaka aku gulen. Coba bana kulep be. Tengok mama ni. Lah berapa nandena. Senyumnya. Luar biasa kaman anakku, sayangku. Gue baci kamar dalan men aku sayangku. Padahal kandung gue sepatu gulen. Coba perhatikan. Orang yang punya cinta tidak akan tersakiti oleh keterbatasan orang lain. Orang yang punya kasih sayang tidak akan tersakiti oleh kekurangan dan keterbatasan orang lain. Jadi, baca setangkap 2 pesan. Kelang ate akan membebaskan kita dari rasa sakit. Kedua, kelang ate adalah jalan terbaik untuk memartabatkan dan memperbaiki kehidupan orang lain. Kurangi emperidoi kalak sidewan, karena emperidoi adalah bentuk dari keterbatasan jiwa kita. Kita tidak sadar itu kadangnya. Terlalu banyak emperidoi situna menunjukkan bahwa kita memiliki kuota-kuota penerimaan yang sangat sedikit, sitik samodal ta untuk mengalahkan keterbatasan dan kekurangan. Maka mulai warienda, berbahagialah orang yang mencintai orang lain. Berbahagialah orang yang ngkelengi kalak sideban, yang membuat orang lain jadi sahabat dan menjadi teman. Kenapa? Itulah tanda kita merdeka dari cara berpikir yang tidak perlu. Kedua, keuntungannya kita akan mewariskan pola hidup yang baik kepada orang lain dengan mencintai, engkelengi. Sebab ketika kita engkelengi kalak sedeban, dalam jiwanya akan tumbuh kelang ate. Kalaupun mungkin makan waktu dan terbatas, tapi setidaknya ketika kita menanamkan itu, dalam diri mereka juga akan bertumbuh. Buktina dai jenda, gue ikatakan Jonathan, erketekan kuidah kelang ate Tuhan man bandu, kuidah kelang ate Tuhan man bangku, maka aku pun tergerak mencintai. Tuhan juga begitu. Si kelang-kelanganlah kam. Sebab kelang ate me erbahan sa kegeluhundu mejuah-juah.
Kelang ate Mesir banca kerina surah-surah mahuli akan berjalan dengan baik. Bagaimana kata di bata si baci sekan kami bas berngenda ke kalani Tuhan. Jajuah kita kerina sehat-sehat. Pindo gegaman Tuhan gelah ngasut kita engkelangi karena kelang ate memerdekakan dan kekelangan ate akan memperbaiki kehidupan. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan ibas kata dusiku begikan kami berngenda sangap kel kami Bapa sebab idah kami uga kam engkelangi jelma. Kelang ate due merbanca krina jelma perdosa terselamatkan terbebaskan. Kelang ate due merbanca kami si metruk enda jadi mahaga. Kelang atendu merebanca kami si megati salah lepa enda jadi tambur. Tuhan sangap kel kami. Kam catah kami di bata singgit ning kelengi jelma. Amin lagi bagi ukur entah pe lah sempurna. Sangap kel kami kam di bata kami oh Tuhan. Perkitekan sadai Bapa sampati kel kami. Ringan kami bas pusuh perukuran kami. Ngelah bagi kami ngasuk mengkelengi kami. Bagi kami bagian kelengi kalak sedeban. Bagi kami merdeka ngalokan keterbatasan kalak sideban. Merdeka kalah tendi kami Tuhan. Di hadapan kerina keterbatasan sejelma sila bagi ukur. Atah kami ada pekerjaan yang sangat sulit tapi te kami Tuhan adil kamar dahini bas diri kami. Maka kerina enda jadi erkitekan Tuhan si ngajari kami. Enda Bapa pertoton kami. Reh kami man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami. Amin.